Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis yang ke-39, halaman 45, hadis nomor 39. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibni Abbas ya, Ibnu Abbas ya. Ini disebut Ibni karena ada an harfu jar Pak ya. Asalnya Ibnu. Kemudian an asalnya juga nunnya disukun gitu. Namun karena bertemu dengan huruf sukun, yaitu ba sukun, maka nunnya diaktifkan dengan kasrah. Dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini adalah salah seorang putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Abbas ini apanya Rasulullah ya? Keponakan ya. Ibnu Abbas ini adalah keponakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Anna sesungguhnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul lamnya di fathah karena ada anna Pak. Kalau nggak ada anna, lamnya di dhammah Rasulullah. Ini anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Ini sabda Rasulnya ini pendek ini. Ada 3 sabda atau ada 3 kabar gembira ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya. Dan ini merupakan pertama akan kemaha rahman dan rahimnya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dalam 3 kasus ya, atau 3 hal. Kemudian hadis ini juga merupakan sebuah bukti akan keutamaan atau kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan keagungan ataupun kemuliaan Rasulullah itu kita mendapatkan ampunan dalam 3 hal dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini kan luar biasanya Rasulullah itu ya. Nah, keluar biasaan Rasulullah itu berdampak rahmat bagi kita gitu. Kita mendapatkan rahmat dari Allah karena keagungan dan kemuliaan Rasulullah. Nah, apa sabda Rasulullah itu? Inna sesungguhnya Allah tajawaza lina,
Ada yang menafsirkan begini, mengampuniku an ummati, atas umatku. Ada yang menafsirnya begitu. Ada juga yang menafsirkan innallaha tazawaza li an ummati, bahwasanya Allah mengampuni umatku karena aku, gitu Pak ya. Allah memberikan ampunan kepada umatku itu dikarenakan wasilahku. Dari hal apa kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena wasilah Rasulullah, atau karena kebesaran Rasulullah, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada 3 hal nih. Ada 3 hal di mana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-khata. Nah, al-khata itu artinya itu adalah salah gitu. Tapi bukan berarti salah di sini kebalikan dari benar, bukan. Kan kebalikan dari salah itu benar gitu ya. Nah, ini salah di sini maksudnya bukan kebalikan dari benar. Tapi al-khata di sini ya, salah di sini adalah al-khata bila qasdin itu ya. Seseorang yang melakukan suatu kesalahan itu tanpa maksud ya, tanpa disengaja lah kalau bahasa kita, atau lebih jauhnya itu tanpa direncanakan gitu. Nah, jadi kalau ada orang nih berbuat salah, kalau kesalahan itu tanpa disengaja, tanpa dimaksud atau tanpa direncanakan, maka hukum asalnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu muncul pertanyaan lanjutan nih. Apakah dikenakan ganti rugi? Nah, gitu kan. Mungkin kan kita sering mendengar begini. Ada orang berdoa mohon ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja gitu. Pernah kita sampaikan bahwa tidak semua kesalahan itu berdosa, Pak. Tidak semua kesalahan itu berdosa. Salah satunya adalah kesalahan yang tidak disengaja itu tidak berdosa. Atau bisa juga kesalahan yang tidak berdosa itu dalam hal-hal yang katakanlah menyangkut diri kita dan urusan dunia kita. Umpamanya bapak-bapak, sering saya berikan contoh, di usia 50 tahun ke atas itu sehari minum kopi 10 gelas gitu. Salah itu teh, tapi tidak berdosa juga gitu. Dosa mah henteu gitu, ngan salah gitu. Biasanya akibatnya karasa di dunia gitu. Beuteung murilit meureun Pak, lambung kembung tameureun karena itu tah, itu akibatnya. Itu kesalahan yang tidak menimbulkan dosa, tapi aya efekna oge gitu, ada akibatnya. Nah, tetapi ini perlu dirinci ya. Jadi ketika muncul kesalahan, apakah yang bersangkutan itu apakah yang bersangkutan itu mendapatkan atau perlu diminta ganti rugi gitu. Nah, ini tergantung Pak kesalahannya itu.
tergantung kesalahannya itu. Cuman hukum asalnya nih, hukum asalnya kesalahan yang tidak disengaja itu tidak berdosa. Tapi kalau ditanya, ada pertanyaan lanjutan, apakah yang bersangkutan itu dikenakan ganti rugi? Nah, itu tergantung kesalahannya, tergantung bagaimana. Pertama, ada kesalahan yang menyangkut hak Allah. Yang kedua, ada kesalahan yang menyangkut hak manusia. Nah, bagaimana kesalahan yang menyangkut hak Allah itu? Nah, kesalahan yang menyangkut hak Allah itu paling tidak ada dua, Pak. Ada yang menimbulkan kerusakan, ada yang tidak menimbulkan kerusakan. Ini kalau dirinci begitu. Kesalahan kita yang menyangkut hak Allah ada yang menimbulkan kerusakan, ada yang tidak menimbulkan kerusakan. Yang tidak menimbulkan kerusakan itu secara otomatis tidak berdosa dan tidak dikenakan ganti rugi. Contohnya nih, orang yang sedang berihram, lalu dia mengenakan pakaian yang berjahit, atau dia menutup kepalanya di saat ihram, itu kan salah. Itu orang yang ihram itu kan tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit, salah, tapi tidak menimbulkan kerusakan, itu otomatis dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan dan tidak dikenakan dam, istilahnya itu, Pak. Dimaafkan dan tidak dikenakan denda atau dam. Tapi ada juga kesalahan yang tidak disengaja itu dia dimaafkan namun dikenakan denda dam. Yaitu orang umpamanya sedang berihram lalu dia berburu hewan, Pak. Kan tidak boleh orang yang sedang berihram lalu dia membunuh hewan, menimbulkan kerusakan tuh, Pak. Kalau yang tadi orang yang sedang ihram lalu memakai pakaian yang berjahit, itu kan tidak menimbulkan kerusakan, tidak berdosa, tapi tidak dikenakan juga ganti rugi. Kalau yang ini tidak berdosa tapi dikenakan ganti rugi. Karena apa? Karena menimbulkan kerusakan yang kedua itu. Seperti orang yang sedang berihram lalu dia itu membunuh hewan, itu, Pak. Dosa sih tidak gitu, cuman tetap ada ganti rugi. Istilahnya kalau ibadah haji itu dam. Damnya nanti beda-beda gitu ya. Ganti ruginya itu beda-beda. Ada menyembelih hewan gitu, Pak ya. Nanti damnya itu ada berpuasa gitu. Itu yang menyangkut dengan hak Allah, Pak. Yang menyangkut hak Allah. Yang kedua, ada kesalahan yang tidak disengaja itu menyangkut hak manusia. Menyangkut hak manusia. Kita berbuat salah tanpa disengaja, lalu menyangkut hak manusia. Ini pembahasannya nanti panjang, ini tergantung dalam kasus seperti apa. Nah, paling tidak nih, kesalahan yang tidak disengaja yang menyangkut hak manusia itu hukum asalnya itu tidak berdosa, Pak. Tidak berdosa. Jadi di akhirat itu tidak berdosa hukum asalnya itu. Nanti di akhirat tidak dikenakan siksa. Tapi kalau muncul apakah yang bersangkutan dikenakan ganti rugi, ini yang menyangkut hak manusia itu tergantung juga. Pertama, apakah kesalahan yang dilakukannya itu sebelumnya gitu ya,
dia sudah mendapatkan izin atau sebelumnya dia tidak diizinkan. Contoh begini nih, saya pinjam mobil umpamanya Habib Deden. Kata Habib Deden itu begini, Ustaz, kalau mau ceramah nih pakai saja mobil saya. Itu kan diizinkan tuh oleh Habib Deden. Lalu di jalan itu terserempet oleh motor gitu, ada motor nyerempet, mobilnya itu baret lah, lecet itu. Nah saya itu kan tidak sengaja menyerempetkan mobil, tapi ada motor nyerempet ke mobil Habib Deden, baret lah itu. Nah itu karena tadi di awalnya itu Habib Deden sudah mengizinkan saya memakai mobilnya, maka saya tidak dikenakan ganti rugi karena Habib Deden sudah mengizinkan. Itu hukum asalnya begitu. Tidak berdosa dan tidak dikenakan ganti rugi. Tidak berdosa karena tidak disengaja, tidak dikenakan ganti rugi karena diizinkan gitu. Tapi kalau seandainya tidak disengaja dan tidak diizinkan, tidak berdosa tapi dikenakan ganti rugi, Pak. Dalam prakteknya itu Habib, saya bilang ke Habib Deden, saya itu mau ceramah nih, mobil saya lagi dipakai gitu sama anak. Oh nggak boleh Ustaz itu. Ya tuh nggak lama Habib, cuma 3 jam lah, pinjam sebentar, nggak boleh. Nah akhirnya karena saya paksa dikasihin lah sama Habib Deden itu. Nah karena tidak diizinkan lalu kemudian di jalan terserempet motor, terserempet berarti kan tidak disengaja. Saya tidak berdosa, cuman harus ganti rugi gitu Pak, karena saya memaksa Habib Deden untuk meminjamkan mobilnya ke saya. Itu dalam prakteknya seperti itu Pak. Jadi kesalahan yang tidak disengaja itu tidak berdosa di mata Allah dan tidak disiksa juga, tetapi kalau sudah dikaitkan dengan apakah dikenakan ganti rugi atau tidak dikenakan ganti rugi, itu tergantung kasusnya seperti apa. Contoh mudahnya begini nih, ada seorang pemburu lah, dia berburu di hutan, lalu dia akan menembak seekor burung. Sebelumnya tidak ada orang, itu di situ tidak ada orang. Kemudian pas dia sedang menembak seekor burung atau seekor rusa, tiba-tiba ada orang lewat di depan burung atau rusa itu. Maksudnya kan mau menembak burung atau rusa, tapi karena ada orang lewat, yang tertembak itu orang gitu. Itu kan tidak disengaja, itu tidak berdosa gitu. Tidak berdosa. Cuman nanti urusan dunianya beda ceritanya Pak. Kalau urusan akhiratnya dia tidak berdosa, tidak akan disiksa juga. Cuman ada barangkali penegakan hukum di dunia seperti apa, ini terkait dengan ganti ruginya beda nanti ya. Nah itu yang disebut dengan al-khata, itu kesalahan yang bila qasdin, tanpa dimaksudkan. Ini kan kita sering berdoa tuh pada dalam surat apa tuh? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah itu, Al-Baqarah 286 lah. Al-Baqarah 286. Kita berdoa kepada Allah biar Allah tidak menyiksa atas kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, tidak direncanakan gitu. Termasuk yang kedua nih,
kesalahan an-nisyan yang disebabkan oleh lupa, Pak. Nisyan itu lupa. Nah, kenapa kok Allah mengampuni dosa kita karena lupa gitu? Ya tadi karena keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geuning aya peribahasa teh kieu, manusia itu mahalul khata wan nisyan itu. Gudangna salah dan lupa. Sok aya deui orang teh bilang begini, ari urang mah da jelema cenah, moal salah wae da lain setan, moal bener wae da lain malaikat. Nah, ada kesalahan yang dimaafkan oleh Allah itu yang kedua adalah an-nisyan karena lupa. Namun ini perlu dirinci juga nih, perlu dirinci terkait dengan dendanya atau kifaratnya. Kalau hukumnya tidak berdosa, Pak. Orang berbuat salah karena lupa itu tidak disiksa. Tapi dalam hal ganti rugi pembahasannya beda lagi. Pertama, ada orang yang berbuat salah itu karena meninggalkan perintah. Allah perintahkan dia tidak lakukan, itu kan salah. Tapi lupa dia tidak melakukan perintahnya Allah itu. Yang kedua, ada orang berbuat salah karena lupa itu melakukan apa yang dilarang oleh Allah itu. Mestinya ditinggalkan dia lakukan, tapi karena lupa. Itu nanti konsekuensi hukumnya akan berbeda. Cuman dalam hal dosanya dimaafkan oleh Allah. Dalam hal dosanya, Pak, kalau betul-betul lupa. Beda dengan pura-pura lupa, Pak. Itu lain ceritanya. Kalau pura-pura lupa ya disiksa. Ini betul-betul lupa. Nah, yang pertama tadi kita katakan ada orang yang lupa itu karena meninggalkan perintah Allah. Nah, hukumnya bisa berbeda-beda, bertingkat-tingkat juga. Tergantung yang ditinggalkannya itu perintah Allah seperti apa. Kalau ada orang dia berwudu tidak baca basmalah, kan ada hadis begini, la sholata liman la wudu'a, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu, wala wudu'a man lam yadhkur ismallah alaihi, dan tidak sah wudunya orang yang tidak menyebut nama Allah, Pak. Lalu dia itu ingat di tengah-tengah wudu itu, sebelum bismillah nggak usah balik lagi wudunya, pas ingat aja, Pak, pas ingat aja. Atau barangkali ingatnya itu sudah selesai wudu aja, baca basmalahnya itu. Kecuali lamun wudu na kamari inget na ayeuna teu kudu teuing, lamun jaraknya masih deket lah, Pak. Atau dalam kasus sholat nih, ada orang yang lupa melaksanakan sholat. Lupa ya, bukan disengaja, Pak. Kalau orang yang lupa meninggalkan sholat ada kodoknya. Kalau yang lupa meninggalkan sholat, kalau yang meninggalkan sholat sengaja nggak ada kodoknya. Ini harus dibedain nih. Kan ada dalil begini, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada saum tapi tidak diperintahkan mengqada salat. Itu kalau orang yang meninggalkan salatnya disengaja, nggak ada qada. Bapak baheula keur ngora bangor tara salat. Sengaja teu kudu qada, Pak. Teu kudu diganti ayeuna teh. Kenapa nggak perlu diganti? Karena bapak meninggalkan sholatnya dulu
karena bangor. Itu Pak. Taubat teh mah taubat sing taubatan nasuha. Yang kedua karena jedahnya sudah terlalu lama. Meninggalkan salatna keur usia memujeuhna bangor tahun sabaraha bangor harita Pak? Aya tahun keur umur 20-an Pak. Kan sok baralader tahun 20-an banyak. Ayeuna geus umur 60 tahun inget aduh baheula. Keur umur 15 tahun lebih ke 20 tahun tara salat. Ayeuna eling teu kudu dikodoan eta Pak. Kenapa? Waktunya sudah terlalu jauh. Jeung teu apal sabaraha kali teu salatna geuning gitu tah. Teu apal kan. Lalu dia meninggalkan salatnya juga sengaja itu Pak, sengaja kan. Datang waktu lohor moal salat cenah keur ngora ieu geus salat weh cenah gitu. Tapi kalau orang meninggalkan salatnya itu karena lupa dan waktunya masih dekat Pak. Dekat gitu. Aduh kamari teh can salat lohor nya. Poho. Inget-inget teh ayeuna ya. Lohor poe Kemis. Kamari lohor poe Rebo teu lohor poho. Pohona teh pohonyaan ieu mah Pak. Nah itu baru itu. Diganti dari kodok pas inget Pak. Ingetna jam 10 lohor jam 10 Pak. Ingetna jam 12 lohor diganti jam 12. Ingetna jam 2 diganti jam 2. Pas inget tuh ya. Kumaha cenah lamun yang lupanya itu lain bukan hanya salat lohor. Duhur lupa, asar lupa, maghrib lupa. Nah, lupa ya. Bagaimana cara melaksanakannya? Ai lupa bahkan saya obatna apa nya? Bisi aya kasus lupa kan kadang orang kemikiran naon gitu Pak, aya masalah naon gitu. Lupa dia. Cara menggantinya itu Pak, pas dia ingat secara berurutan Pak. Duhur dulu, lalu asar, lalu maghrib, berurutan. Kecuali kalau dia ingatnya itu sedang sholat berjamaah di masjid. Dia ingat pas sholat maghrib, alah kamarin belum duhur, belum asar, belum maghrib. Ingatnya pas maghrib, maghrib aja dulu. Ikut dengan imam. Baru setelah maghrib lakukan duhur, lakukan asar. Nah itu Pak. Tapi kalau betul-betul lupa, nggak sampai ingat gitu. Padahal dia belum sholat duhur waktu kemarin, lupa sampai mati, nggak berdosa Pak. Kalau lupa sampai mati itu nggak berdosa. Nah itu kalau berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Atau gening, kalau kita sedang makan nih, makan itu kan diperintahkan membaca basmalah. Sebelum makan itu kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah lah. Lupa inget-inget geus habis 2 piring ieu ek nambah katilu lah can bismillah ya. Nu katilu piring teh. Aya doana kan diajarkan ku Nabi tuh. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Cukup banyak redaksinya diantaranya itu. Kalau ingetnya tengah-tengah. Kalau ingetnya sudah lama Pak, makannya pagi-pagi, inget jam 2 tong teuing make bismillahi awaluhu akhiruhu. Da geus jauh teuing eta mah ingetna Pak. Nah itu tidak perlu diganti Pak. Beda dengan sholat duhur tadi, ditinggalkannya kemarin karena lupa, ingetnya sekarang diganti. Tapi kalau Bapak kemarin dahar belum baca basmalah, ingetna ayeuna entong teuing maca bismillahi awaluhu akhiruhu. Jadi bisa beda kasusnya nanti. Itu kalau berkaitan dengan meninggalkan perintah Allah. Kalau berkaitan dengan meninggalkan larangan Allah, melakukan larangan Allah, ada orang lupa melakukan larangan Allah. Nah itu hukum asalnya tidak berdosa Pak.
Contoh nih, ada orang saum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari lah, katakanlah mulai subuh sampai maghrib, itu kan dilarang makan-makan, dilarang berhubungan suami istri. Lupa karena pengantin anyar berhubungan suami istri, lupa tak? Lupa, tidak berdosa Pak, tidak batal juga puasanya. Atau bapak makan siang hari di bulan Ramadan sampai 2 piring, lupa, itu batal saumnya. Tapi kalau sudah lupa, kagok dituluikeun weh, nah itu batal. Sok sanajan diteruskeun ngan sasuap. Yang lupa itulah yang dimaafkan. Nah, maka di sini nih ada sebuah rahmat Allah yang sangat besar, yang sangat berbeda Pak. Kalau orang melaksanakan perintah Allah karena lupa, itu tidak gugur kewajibannya. Selama yang ditinggalkan itu jedahnya belum lama. Tapi kalau orang itu lupa meninggalkan larangan Allah, maka dia sudah terbebas dari dosanya itu, tidak dikenakan hukuman Pak. Ada orang punya hutang lalu lupa, tidak berdosa dia. Tapi lamun pura-pura lupa, itu berdosa itu. Lalu tidak membayar, pura-pura lupa, itu berdosa. Itu yang kedua tuh Pak, yang diampuni oleh Allah atas kita umatnya karena keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga nih, wama, dan tentang apa ustukrihu, yang dibenci itu, alaihi, kepadanya. Makanya sering terjemahkan nih biar gampang memahaminya, itu Allah itu memaafkan tentang sesuatu yang sifatnya dipaksa gitu. Kalau dipaksa asalnya kan dibenci itu. Ada sesuatu yang dibenci kemudian dipaksa untuk melakukan, lalu dia melakukan, itu dimaafkan oleh Allah. Hukum asalnya begitu. Atau dirinci nih oleh para ulama Pak, terkait dengan sesuatu yang dipaksa itu ada 2. Pertama ada ikrohan taman, itu dipaksanya itu secara sempurna. Yang kedua ada ikrohan nakison, dipaksanya itu karena dipaksa tapi tidak maksimal dipaksanya itu. Contoh begini nih, ikrohan taman itu biasanya sanksinya, resikonya nyawa Pak. Resikonya nyawa. Jadi kalau ada seseorang yang dipaksa melakukan sesuatu ya, kesalahan atau dosa, dipaksa nih berbuat dosa, tapi ancamannya nyawa kalau dia tidak melakukan, maka oleh para ulama ketika dia melakukan itu tidak berdosa. Contoh begini, ada seseorang yang dipaksa majikannya untuk makan babi. Babi itu kan haram itu. Tapi majikannya memaksa untuk memakannya, kalau nggak memakannya dibunuh. Nah, itu ikrohan taman Pak. Jadi dipaksanya itu betul-betul dipaksa dan ancamannya adalah kematian. Atau ada seseorang yang dipaksa untuk diperkosa, nih seorang perempuan diperkosa, dipaksa, kalau tidak mau dibunuh. Nah, itu ikrohan tamannya seperti itu Pak. Jadi keterpaksaannya maksimal, betul-betul terpaksa, ancamannya nyawa. Maka orang seperti itu ketika dia melakukan tidak berdosa.
Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa itu jauh lebih penting, Pak. Nyawa itu lebih mahal gitu, lebih mahal. Dulu ini kasusnya terkait dengan Ammar bin Yasir. Ammar putranya Yasir. Ibunya kemarin siapa, masih ingat Pak? Ketika kita membahas tentang universalitas Rasulullah itu kan buktinya ada orang-orang di luar Quraisy yang masuk Islam. Di antaranya adalah ada orang Habasa, Ethiopia, Afrika. Dia itu ada Bilal, gini Pak, yang kita sampaikan tuh. Ada Ammar, ada Yasir, ibunya itu Sumayyah. Nah itu Pak. Jadi ketika Ammar itu melihat ibunya kan kemaluannya ditusuk itu, bapaknya kemaluannya ditusuk, ibunya ditarik dua arah dengan kuda sampai terbelah badannya itu. Lalu Ammar itu dipaksa oleh para pembesar orang-orang kafir Quraisy itu, kamu harus mencaci maki Muhammad, kalau tidak nasibmu seperti orang tuamu. Maka waktu itu Ammar itu mencaci maki Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Setelah itu dia dibebaskan, dilepaskan. Tuh turun firman Allah dalam surat apa tuh? Jadi mimba di imanihim illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun. An-Nahl itu, surat An-Nahl. An-Nahl 106 itu. Nah, setelah itu dia kan berlari-lari itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, celaka ya Rasulullah, celaka saya. Kenapa denganmu wahai Ammar? Saya telah mencaci makimu di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya. Karena ibu saya dan bapak saya sudah dibunuh, mereka tidak mau mencaci maki. Lalu Rasulullah bertanya, kaifa qalbuhu, kaifa tajidu qalbuka, bagaimana hatimu, katanya. Apakah betul mencaci maki saya atau hanya lisan saja? Lalu Ammar menjawab, qalbi mutmainnun bil iman, hatiku itu tetap teguh dalam keimanan. Saya itu terpaksa mencacimu, mencaci maki agamamu karena takut dibunuh. Lalu sabda Rasul, kalau terjadi hal seperti itu lagi, fa'ud, ulangi saja, katanya. Itu kalau ancamannya itu nyawa, Pak. Tapi para ulama yang kedua nih, kalau ancamannya bukan nyawa, Pak, kalau ancamannya bukan nyawa, kita tidak boleh berbuat dosa. Kalau bukan nyawa ancamannya, umpamanya begini nih, kalau kamu tidak keluar dari Islam, sertifikatmu akan saya cabut. Nah, sertifikasimu. Kalau kamu tidak begini, tidak begitu, maka kamu akan dipecat dari PNS. Itu mah bukan nyawa, Pak, itu. Makanya gara-gara dipecat PNS orang geus ngorbankeun keimanan. Kalau nyawa taruhannya, baru kita boleh melakukan kekufuran, Pak. Kalau nyawa taruhannya. Nah itu. Tapi kalau hanya urusan duniawi taruhannya, para ulama sepakat tidak memperbolehkan, Pak. Tidak memperbolehkan. Nah ini kan seringkali hari ini orang melakukan tindakan-tindakan yang salah dan berdosa, sementara baru diancam yang urusannya duniawi. Pekerjaan terancam, betul, atau mau diberi warisan kumitoha gitu. Lalu orang mengorbankan keimanan, nah itu tidak boleh. Yang diperbolehkan itu kalau betul-betul dipaksa dan konsekuensinya adalah nyawa itu. Nah untuk tiga hal tadi, Pak, nih hukum asalnya
berbuat dosa tanpa disengaja atau tanpa direncanakan. Yang kedua, berbuat dosa karena lupa, betul-betul lupa. Kemudian yang ketiga, berbuat dosa karena dipaksa dan konsekuensinya nyawa. Itu hukumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran atau nama besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.